Hari ini kita akan membahas ohm speaker dan ohm power ampli lagi, karena ini masih ada sebuah pertanyaan yang tentunya akan bagus kita bahas ini. Jadi pertanyaan seperti ini, seperti di tulisan di atas ini. Kalau powerku main 4 ohm, speaker 8 ohm, apa aman Pak D? Waduh, ini pertanyaan bulat-bulat ini malah mendas loh. Kalau powerku main 4 ohm, speakernya 8 ohm, apa aman Pak D? Jadi sebelum kalian tuh bertanya seperti ini, jadi mari kita pahami apa sih 4 ohm dan juga apa sih 8 ohm di speakernya ataupun di powernya. Jadi mari kita pelajari bersama. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah power amplifier, dan ini bagian belakangnya. Kita anggap yang konvensional aja, yang mudah dipahami, yaitu sini ada jalur speaker, ada hitam dan merah. Ini adalah min plus. Kemudian di bawah ini hitam juga merah, ini min plus. Ini channel A, ini channel B, ataupun 2 channel. Jadi bagaimana sih rekomendasinya ataupun yang disuruh dari pabrikan di dalam kita menyambungkan speaker ke ampli ini? Nah, jadi menurut saya kita baca dulu di si power kita ini berapa ohm yang direkomendasikan. Seperti di power ini power pabrikan. Ini out speaker, dan di sini tertera 4 sampai 8 ohm. Artinya apa? Artinya power ini bisa dibebani dengan 4 sampai 8 ohm. Jadi bisa 4 ohm, bisa 8 ohm, tergantung speaker kita. Nah, di pertanyaan ini powernya main 4 ohm. Kemungkinan si power yang punya pertanyaan ini bisa disetting, ada ketekannya ceklek 4 ohm 8 ohm, itu mungkin seperti itu. Oke, kita anggap itu masuk akal. Nah, jadi kita bahas dulu yang rekomendasi umum ataupun wajar, yaitu dia sebuah power amplifier, itu mau rakitan mau pabrikan, yang paling direkomendasikan agar aman adalah main 4 dan 8 ohm. Jadi di satu kabel ini atau 2 kabel min plus speaker ini bisa dibebani antara 4 ohm dan juga 8 ohm. Lalu bagaimana sih cara kita menyambungkan ke speakernya agar tepat antara 4 dan juga 8 ohm? Jadi salah satu contoh di sini ada 2 buah speaker. Ini ada speaker A dan juga speaker B. Ini sama-sama kalau tulisannya 8 ohm. Nah, jadi sebelum kalian tuh mengerti tentang ohm, pelajari dulu bahwa speaker ini ada ukurannya 8 ohm 100 watt. Nah, di sini sama juga 8 ohm 100 watt. Nah, jika sudah, ini jika kita pasang satu seperti ini, yang plus kena plus, yang min kena min, ini kita gabungkan seperti ini, jebret, ini jebret. Ini namanya main 8 ohm, yaitu satu speaker. Tetapi jika kita paralel, jadi yang hitam ini kena hitam seperti ini, kemudian yang merahnya ini kena merah, ini berarti kita main 4 ohm. Nah, ini kita gandeng ke sini, jebret jebret, itu namanya main 4 ohm. Kenapa? Karena kita paralel 2 biji speaker. Untuk pembuktiannya begini, jadi kita punya sebuah ampometer, kita arahkan pada skala ohm. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat ini. Jadi ini kita zoom dulu agar sama-sama enak. Nah, ini kita ukur berapa sih ohm dari speaker kita. Nah, kita tunggu dulu, 3, 4, 5, 6, 7, 6,5, 6,6. Nah, ini mendekati 8 ohm alias hampir 7 ohm.
Ya ini karena rata-rata speaker itu kalau sudah dipakai dia ada penurunan ohmnya, kadang naik kadang turun, dan ini sudah dipastikan, anggap saja ini kita patok 8 ohm, cuman yang sebenarnya cuman 7 ohm kurang sedikit. Kita ukur lagi. Nah, 69, 68, hampir 7 ohm. Kemudian yang satunya lagi, ini juga sama, harusnya 8 ohm. Oke, 3, 4, 5, 6. Oke, 6,9, berarti ini 7 ohm. Ya, kita anggap pas 8 ohm. Lalu kita paralel. Yang merah kena merah. Yang minus kena minus. Jadi hitungannya tadi, ini kan 7 ohm, ini 7 ohm. Jadi kalau kita paralel gini harusnya menjadi 3,5 karena 7 dibagi 2. Dan akan kita ukur berapa keluarannya. Nah, kan 3,5 ini menandakan setengahnya dari ohm tadi jika kita paralel. Berbeda jika kita seri. Serinya itu bagaimana? Jadi ini plus kena plus, min kena min kan. Jadi ini kita seri. Jadi ini yang plus, kemudian ini yang minus, yang warna hitam. Nah, merah hitam ini kita gabungkan. Seperti ini. Nah, kemudian plus dari speaker 1 dan minus dari speaker 1 ini kita ukur. Ini namanya 16 ohm. Kenapa ya? Kita ukur lagi apakah dia bisa jadi 16 ohm atau tadi ini kan 7, ini 7, berarti ketemunya 14 ohm. Kita ukur. Bentar, ini karena tangannya cuma satu sambil megang kamera. Nah, maka ketemu 13,4, hampir mendekati 14 ohm. Ini menandakan seperti itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Jika kita seri, dia akan naik 2 kali lipat. Jika kita paralel, dia akan dibagi 2 ataupun turun setengah dari nilainya. Nah, sekarang kita kembali ke power lagi. Jika memang power kaliannya ada ketekannya, ketek ini 4 ohm atau ketek 8 ohm, ya anggap saja kita ketekan sama 4 ohm. Berarti speaker ini direkomendasikan harus dipasang 2 speaker seperti ini secara paralel ataupun secara plus kena plus, min kena min. Itu karena di sini sudah disetting ke 4 ohm. Apa jadinya jika kita pasang 8 ohm, 1 speaker saja? Ya kalau menurut saya tidak ada masalah. Kenapa? Karena sebuah power amplifier itu masih direkomendasikan antara 4 sama 8. Jadi tidak ada masalah. Kecuali main 2 ohm. 2 ohm ini 4 speaker kita gandeng jadi 1, itu menjadi 2 ohm. Nah, nanti powernya akan sangat-sangat panas. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami, terutama yang komentar di YouTube saya ini bisa mengerti. Oh, seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.